menerangi hati, menerangi akal pikiran. Itu karena kosong sudah diterangi, maka apa-apa yang akan disampaikan, apa-apa yang diamalkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga satu dua para sahabat itu yang hadir di majelis ilmu itu memang untuk melihat, menguji sejauh mana sih kemampuan Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul tidak dia itu Nabi dan Rasul? Sejauh apa sih pemahamannya? Ada. Karena sedari awal niatnya seperti itu, menguji-uji, mengukur-ukur, maka tidak ada yang didapatkan melainkan hanya apa? Oh, ternyata hanya segitu kemampuannya. Nanti jangan harap cahaya ilmu itu Allah turunkan kepada hati-hati seperti itu. Nah, maka ini semangat yang luar biasa sekali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berapapun jumlahnya Bapak-bapak, berapapun jumlahnya, 2 orang kah, 1 orang, selama ada ustaz, ada yang kita tuakan 1 langkah untuk menyampaikan nasihat, maka kita pasang dia. Maka salah satu mukadimah yang selalu kita lazimkan setiap mengawali pengajian itu, yang kita baca di awal, membacakan niat menuntut ilmu yang digubah oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini, Bapak mungkin kalau seandainya melazimi satu wirid yang sangat dianjurkan dibaca ba'da maghrib, ya, Ratib Al-Haddad namanya, Ratib Al-Haddad. Nah, maka Ratib Al-Haddad itu digubah oleh Al-Imam Habaib, gurunya para Habaib. Beliau wafat pada tahun ke-12 Hijriah, ya. Nah, itu beliau meramu menyusun zikir-zikir yang bisa dirutinkan ba'da subuh. Yang ba'da subuh disebut dengan wirdul latif, wirid latif namanya. Kalau yang pada maghrib, Ratib Al-Haddad, itu bisa dilihat di internet. Dan beliau telah menyampaikan di sebuah buku bahwa beliau ijazahkan kepada kaum muslimin. Ijazah itu artinya maksudnya apa? Telah diizinkan untuk mengamalkannya, ya. Suatu saat mungkin akan kita bahas. Dan banyak sekali fadilah-fadilah bagi orang yang melazimkan 2 wirid ini, wirid latif pada subuh, Ratib Al-Haddad pada maghrib. Nanti bisa dicek. Nah, salah satu amalan yang selalu beliau sampaikan sebelum mengaji, menyampaikan pengajian, menyampaikan niat, ya. Sama halnya sholat, mengajar dan belajar itu juga perlu melafazkan niat dalam mazhab Syafi'i. Agar apa? Menenteramkan hati, menguatkan batin. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim. Saya belajar, saya berniat belajar dan mengajar. Wan naf'a wal intifa, mengambil manfaat dan menebarkan manfaat. Wal ifadah wal istifadah, mengambil ifadah kemudian menyebarkan ifadah. Ifadah itu fadilah, maknanya sama dengan manfaat, ya. Wa tamassuk wal hatta tamassuki bi kitabillah, dan saya juga berniat berpegang teguh terus kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Nah, kata kunci di sini, ibtigha amradatillahi wa qurbihi wa wajhil karim. Saya belajar dan mengajar itu memberikan manfaat dan menyebarkan manfaat, mengambil ifadah dan istifadah itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu diucapkan Bapak, setiap kita mengaji itu meluruskan niat kita dalam pengajian. Mungkin muncul pertanyaan, Pak Ustaz, selain yang wajib itu kan di luar pengajian kan banyak. Iya, seperti apa? Mencari harta yang halal. Boleh tak kita menyampaikan niat? Boleh tak? Sangat boleh sekali kita menyampaikan niat kita keluar rumah. Sengaja aku keluar dari rumah mencari rizki yang halal, mencari rizki yang halal dengan cara yang halal lillahi ta'ala. Itu menguatkan hati kita. Apa fungsi melafazkan niat itu? Kita nggak tahu hati kita nanti condongnya kemana. Tapi ketika di posisi di tengah-tengah, teringat dengan apa yang telah kita ucapkan, kembali lagi ke sebelah kanan. Oh, niat saya mencari rezeki yang halal dengan cara yang baik. Maka orang yang di tengah kegamangan
ya, barangkali dia belum melafazkan niatnya untuk hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah melafazkan niatnya, apa hakikatnya menciptakan manusia, kan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita jawab, Pak, saya itu beribadah, masuklah bekerja, berjualan, mengajar, apalagi membawa kendaraan, aktivitas apapun lillahi ta'ala. Kita jawab panggilan Allah itu dengan ucapan yang serupa. Allah itu berkehendak menciptakan manusia dan jin untuk menyembah kepadanya, maka kita jawab, ya Allah, aku melakukan ini juga karena menyembah kepada-Mu. Nah, inilah rahasianya kenapa dalam mazhab Syafi'i itu semua amal baik, perbuatan-perbuatan yang wajib termasuk yang sunnah dilafazkan. Puasanya, hajinya, kemudian sholatnya, termasuk amalan-amalan yang lain, termasuk menuntut ilmu agama. Tak lupa kita ucapkan salam dan salawat semoga dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang lalu kita telah mengawali memberikan pengantar tentang kajian kita. Pengantar kita berdasarkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan hadis Jibril. Sekilas kita ulang, hadis Jibril itu adalah hadis ketika malaikat Jibril alaihissalam berwujud seperti manusia, kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW. Di saat itu juga ada sahabat yang lain, tapi sahabat tidak tahu bahwa laki-laki itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril menanyakan beberapa perkara, yang perkara ini nanti menjadi pokok dasar hidup seorang muslim, ya, yang semua kita sudah tahu, Pak, jawabannya. Dari mana kita tahu? Karena diajarkan oleh Rasulullah, ya, tersebab atau asbab dari pertanyaan malaikat Jibril ini. Yang pertama, malaikat Jibril menanyakan ma huwal iman, apa itu pengertian iman. Maka turunannya nanti menjadi rukun iman yang 6 itu. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, apa itu Islam? Islam itu nanti turunannya menjadi rukun Islam yang 5. Ya, rukun iman, rukun Islam. Tapi ada satu lagi yang ini tidak populer, tidak familiar di taman pendidikan Quran, di tempat anak-anak kita mengaji. Anak-anak kita mungkin dia tahu, sebutkan rukun iman, ya sebutkanlah yang 6 itu. Sebutkanlah rukun Islam, disebutkan yang 5. Tapi ada satu lagi, dia adalah bagian dari ruh, mesin penting dalam iman dan Islam, yaitu ihsan. Ihsan, ya. Orang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, sangat percaya. Apa buktinya? Saya sholat. Apa buktinya? Sebentar lagi Ramadan saya akan berpuasa, kan gitu. Tapi kalau seandainya tidak diisi dengan ihsan, apa itu? Beribadah seakan-akan memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menghadirkan Allah dalam setiap ibadah, Pak. Dan itu butuh latihan, Pak. Itu tidak bisa pakai ilmu kun fayakunnya Allah, tidak bisa pakai ilmu sulap jambi-jambi ada abrakadabra. Jadi tidak bisa seperti itu. Engkau beribadah seolah-olah engkau memandang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Muhammad mengucapkan kata-kata seolah-olah, bukan berarti itu mustahil, bahwa kita mustahil untuk tidak melihat Allah. Sangat bisa. Cuman hati-hati, orang kalau seandainya mengklaim melihat Allah di dunia, dia tidak mempunyai ilmu yang kuat, sanad ilmunya tidak jelas, gurunya pun juga silsilah tidak jelas, maka dia akan sesat. Nah, itulah yang terjadi di masyarakat kita. Ada kelompok yang mengaku melihat Tuhan suatu saat. Di Makassar itu ada yang terbaru namanya aliran hakikinya hakiki. Nah, itu namanya, Pak. Nama alirannya hakikinya hakiki. Pemimpinnya mengklaim bahwa dia melihat Allah Subhanahu wa taala setiap malam. Dalam ilmu tasawuf dan ilmu tarekat, ya, maka pengalaman-pengalaman spiritual itu harus didampingi oleh guru yang juga bersanad
gurunya jelas. Dan yang paling penting Pak, gurunya itu adalah ahli syariat, tidak hanya ahli makrifat. Ahli syariat berarti maksudnya apa? Menjalankan sholat yang wajib yang sunnahnya, berpuasa yang wajib yang sunnahnya, haji yang umrohnya dan hajinya. Maka mohon maaf kalau seandainya ada orang yang mengklaim bahwa saya tidak perlu haji lagi karena saya di alam sana sudah haji, maka itu salahnya. Keliru yang seperti itu. Ya. Dia nggak bisa dibenturkan ilmu ma'rifatullah mengenal Allah dengan ilmu syariat. Itu bagaikan uang, setali dua uang yang saling berjalan, tidak bisa dipisahkan. Orang yang kenal Allah pasti dia ahli syariat. Orang yang ahli syariat pasti kenal Allah. Nah sekarang ya, malaikat ingin menegaskan di samping ada ilmu iman dan ilmu Islam, ada namanya ilmu ihsan, bahwa menghadirkan bahwa seolah-olah kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita yang banyak dosa ini, mata yang penuh dosa ini, kayaknya tak pantas dan mustahil untuk melihat Dia yang maha suci, Pak. Betul tak, Pak? Gak usah, Pak, gak usah jauh tinggi-tinggi masalah kepada Allah. Seumpama, Pak, ada orang yang sangat baik sekali kepada kita, sangat baik, berjasa dalam hidup kita, Pak. Kemudian pernah kita melakukan satu kesalahan. Kemudian dengan niat yang baik kita hadir di hadapan dia. Mampu tidak kita melihat wajahnya, Pak? Pak, saya minta maaf ya, Pak ya. Berarti tidak ngomong seperti itu, Pak. Memandang matanya orang yang telah berjasa dalam hidup kita, kemudian kita melakukan kesalahan kepada dia. Dia tersakiti, dia terzolimi karena satu kesalahan kita. Kemudian kita sadar, berniat baik untuk meminta maaf. Pada umumnya gestur orang yang berbuat salah itu pasti menunduk. Itu kepada makhluk yang baru berjasa di dunia. Kita bikin satu kesalahan. Ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tidak memandang Allah dengan mata yang penuh dosa? Dia bukan sesuatu yang mustahil, tapi bisa. Siapa yang mampu? Nah, maka dia yang mampu itu adalah pewarisnya Nabi dan Rasul. Kata Nabi Muhammad, jikalau engkau belum bisa memandang Allah dalam ibadahmu, dalam iman dan Islammu, ya, maka yakinlah bahwa Dia memandangmu. Fa illam takun yara, ya fa innahu yaraka. Jika engkau belum mampu menghadirkan Dia di hadapanmu saat berislam dan beriman, dalam jual belimu belum bisa menghadirkan Allah, dalam aktivitas kita belum menghadirkan Allah, bahkan Pak, sudah sholat Pak, sedang sholat pun juga sulit menghadirkan Allah. Betul atau betul? Sedang sholat Pak, bisa tak merasakan kehadiran Allah Pak? Sudah posisi yang sangat dekat loh Pak, seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama kita, jika engkau ingin berbicara dengan Allah, dekatkan sholat. Jika engkau ingin mendengarkan Allah berkata-kata, berkelapalan kepadamu, baca Al-Quran. Ya. Ini sudah langsung berbicara dengan Allah dengan sholat. Itu pun juga sulit menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah di luar sholat, di dalam sholat yang sudah dekat, sulit sekali untuk menghadirkan Allah. Tapi jangan khawatir, percayalah dan yakinlah bahwa Dia senantiasa melihatmu. Bahkan Dia mengetahui setiap mata-mata yang hasad dan hasud. Jangankan paras yang tidak suka, paras-paras yang jahat, hati-hati yang dengki, walaupun parasnya indah, Allah itu tahu. Nah sekarang kita sholat, baru takbir ya, Allahu Akbar. Baca doa kita. Ada yang Allah berbaik, ada yang Allah yang kabiro. Sama-sama boleh, ya enggak masalah. Yang rugi itu yang enggak baca doa kita, itu baru rugi. Bukan salah tapi rugi. Jadi kalau enggak ada persoalan, mau baca doa kabiro awalnya apakah Allah berbaik, menjaharkan basmalah atau tidak ada masalah. Itu praktek ibadah. Nanti kita akan singgungkan sedikit lagi. Tapi Pak, karena sudah baca Allahumma kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lihat kata pertama, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati
wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan diriku kepada Allah. Ucapan kita, Pak. Aku hadapkan diriku kepada Allah, pengatur langit dan bumi. Di mulut. Nanti setelah baca Iftitah, si imam baca Al-Fatihah, disunnahkan kita mendengarkan. Tapi lihat, diam sejenak saja kita, Pak, langsung disambar pikiran kita oleh iblis, dibawa kemana-mana. Betul tidak, Pak? Betul. Gak usah khawatir, Pak, kita pun juga seperti itu juga. Langsung dibawa kemana-mana. Yang tidak pernah terpikirkan di luar sholat terpikirkan. Apa yang tidak patut untuk dipikirkan terpikirkan dalam sholat. Saking segitunya. Kunci hilang dapat sekali. Kuncinya hilang ketahuan masalah. Begitu cepatnya seperti itu. Yang salah bukan syaitan karena memang SOP-nya seperti itu. Ya. Siapa namanya? Setan yang khusus di bagian itu? Hinzib ya, Ustaz ya. Ya. Sebagian bilang Khanzab. Khanzab. Ya, Hinzib ada pakai kha ya, Pak? Kha. Ya, Hinzib dan Khanzab. Kalau Nabi Muhammad kadang-kadang bukan kelas Hinzib dan Khanzab yang mengganggu sholatnya. Ifrit, Pak. Ifrit. Ifrit itu boleh dikatakan panglima utama iblis. Iblisnya yang menyelingkirkan, yang memberikan godaan kepada Nabi Adam itu. Ya namanya Nabi Muhammad SAW. Bapak, jangan bayangkan karena Nabi bisa melakukan apapun. Oh, pantas Nabi. Enggak, Nabi itu berproses. Ya, pernahkah kita berpikir Allah Subhanahu Wa Taala itu mengangkat Nabi dan Rasul itu tidak di usia dia di saat bayi, tidak di saat anak-anak, tapi ada proses pematangan yang sangat panjang. Kita ambil pedoman kita, uswah kita Nabi Muhammad SAW di usia yang sangat matang, Mbak, 40 tahun. 40 tahun. Telah berkeluarga, telah mempunyai anak. Secara psikologi, itu adalah umur yang sangat matang yang sudah bisa mengendalikan diri. Sekelas Nabi itu, Pak, jadi tidak ujuk-ujuk diangkat menjadi Nabi itu di usia 10 tahun, Nabi dan Rasul, enggak, diangkat tidak seperti itu. Apatah lagi kita yang pengen sesoleh seperti Nabi atau sekelas sahabat, berproses yang sangat panjang. Nabi Muhammad itu, Pak, ketika diganggu sholat malam, diganggu oleh Ifrit, yaitu langsung dipegang lehernya, ya, tarik. Ketika sholat tahajud, bukan karena Nabi, bukan karena dia masih rendah. Nabi ceritakan di saat subuh, ya, jikalau aku mampu menampakkan kepada kalian, akan aku gantung Ifrit itu di tengah-tengah kalian. Saking segitunya jin dan para iblis dan para pasukannya itu mengganggu kita, cepat sekali mengganggu kita dalam sholat. Sangat mudah sekali. Ya. Maka yang materi yang hendak kita bahas ini nanti, ya, adalah materi fikih akhlak. Bagaimana upaya-upaya kita itu mempersiapkan diri sebelum ibadah. Jadi kitab yang kita ambil bukunya berjudul Bidayatul Hidayah. Ya. Muatannya muatan fikih, sholat, puasa, zikir. Tapi penulis hendak menyampaikan sebelum menyantap hidangan nikmat yang namanya sholat, sebelum menyantap hidangan yang namanya zikir, harus ada dulu pembersihan sebelum itu. Ya. Ini sangat berkaitan erat dengan apa yang kita lakukan sebelum sholat dan di luar sholat. Karena berpengaruh, Pak. Kenapa pikiran itu tiba-tiba muncul? Karena itulah yang kita lakukan di luar sholat. Kenapa pikiran-pikiran yang tidak patut itu muncul? Karena itu yang kita pikirkan di luar sholat. Nah, sekarang bagaimana upaya agar tidak cepat disambar? Sekurang-kurangnya ada upaya kita. Tidak usah makmum, imam pun walaupun lah baca kuliah yul kafirun, tetap nanti kalau lagi hilang pengenanya itu ujungnya tidak usah, Pak. Wala ana aminu ma betul, wala antum aminu ma betul, ana aminu begitu kan itu. Ya, gak ketemu yang lakum, kata lakumnya itu gak ketemu. Itu kalau sudah iblis itu, kalau syaitan itu sudah bermain seperti itu. Tapi ternyata masalah sholat ini faktor kenapa seseorang hilang pemikirannya, tidak bisa menghadirkan diri dalam sholat, merasakan rahmat Allah dalam sholat. Faktor utamanya bukan semata-mata dari
syaitan itu tadi, karena memang tugas mereka untuk itu. Tapi ada faktor yang lain, nafsu. Itu yang harus ditata. Maka kitab ini akan membahas tentang itu. Nah, setelah malaikat Jibril menanyakan pertanyaan iman, Islam, ihsan. Turunannya tadi berarti menjadi apa Pak? Rukun iman menjadi rukun iman yang 6. Rukunnya jadi 6. Kemudian Islam menjadi rukun Islam. Jadi rukun Islam yang 5. Ihsan 2. Beribadah engkau memandang Allah, jika belum mampu yakinlah Dia melihatmu senantiasa. Itu 2 rukunnya. Nah, supaya kan pembahasannya kan sangat luas Pak. Para ulama kita merampingkan, dibikinlah sebuah disiplin ilmu turunan dari iman menjadi materi akidah. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam. Dahulu sebelum familiar dengan ilmu tauhid dan ilmu akidah, ilmu kalam namanya dulu Pak. Karena berbicara tentang apa? Kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang sumbernya dari Al-Qur'an pun juga termasuk dari hadis Nabi. Kemudian beberapa saat setelah itu baru dipermudah lagi, difamiliarkan lagi namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu tidak hanya bagaimana mengesahkan Allah, tapi juga meyakini tentang takdir Allah yang baik menurut kita dan buruk menurut kita. Ya, perlu saya sampaikan, baik dan buruk itu sudut pandangnya kita, Pak. Ya, masalah takdir itu baik buruk itu sudut pandangnya kita. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya bahwa semua takdir Allah itu pasti baik. Konsep awalnya tentang takdir, Pak. Takdir semuanya baik. Semuanya baik. Ya. Cuma nanti ketika si manusia menjalaninya, yang namanya manusia, dia nggak lepas dari plus dan minus. Otak yang ukurannya hanya beberapa gram itu ternyata yang jaringannya banyak, beragam-ragam cara penerimaannya. Kemampuannya pun juga beragam-ragam. Tidak hanya itu, si manusia ini dalam hidupnya juga beragam-ragam. Bagaimana ekonominya, itu juga berdampak nanti bagaimana dia memahami takdir. Hari penghujan Pak, menurut orang penjual payung ikut takdirnya elok, betul tak? Tapi bagi orang yang menjual es, takdir buruk. Sudah pandang Pak? Nah, ini contoh yang selalu kita sampaikan. Seorang ibu melihat anaknya, seorang anak megang korek api Pak. Dia belum tahu ini api itu bagaimana. Dia hidupkan mancis itu, hidup. Baru hidup beberapa saat Pak, langsung diambil oleh ibunya. Apa kata si anak dalam hati? Ibu tidak sayang sama saya. Apa yang saya senangi direnggut, diambil, bahkan saya belum bisa menikmati. Itu dari sudut si anak. Coba geser ke sudut ibu. Apa tujuan si ibu segera mengambil itu Pak? Mencegahnya agar tidak sakit. Itu Pak. Takdir itu semua, makanya dalam riwayat yang lain tentang takdir Nabi Muhammad menyebutkan 2. Beriman kepada takdir Allah baik dan buruk, tapi harus dikasih catatan. Baik buruk ini menurut sudut pandang kita, tapi ada riwayat yang lain percaya kepada takdir Allah semuanya. Apakah mudarat nanti, apakah manfaat nanti, ya maka semuanya. Yang pertama kunci apa? Imani itu dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dipisah-pisah nanti kita bisa syirik Pak. Umpama misalnya takdir baik dari mana? Dari Allah, yang buruk dari kita. Berarti ada kekuatan selain Allah dong, sehingga yang menghadirkan yang buruk, kan gitu. Saya ulangi. Kalau kita pisah-pisah, yang baik itu dari mana? Dari Allah. Kalau seandainya yang buruk, yang baik dari mana? Dari Allah. Yang jahat, yang buruk itu dari mana? Itu dari kita dan setan. Bukan seperti itu. Berarti kita membagi-bagi kekuatan Allah. Yang baik buruk itu terjadi atas kehendak iblis dan manusia, yang buruk, sedangkan yang baik-baik hanya Allah saja. Nah, tidak seperti itu. Artinya ini mungkin salah kaprah terhadap ucapan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setiap kali ditanyakan persoalan agama Pak, maka selalu beliau kunci pendapatnya, jikalau itu baik dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jikalau ada buruk itu dari saya. Maksudnya apa?
jikalau pendapat saya ini nanti berdampak buruk, barangkali memang salah saya dalam berpendapat. Tapi kalau seandainya baik dari pendapat saya ini, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan itu ucapan ketawaduan, bukan membagi-bagi takdir yang baik dari Allah semuanya. Yang buruk dari mana? Dari manusia semuanya. Enggak seperti itu. Ini ucapan apa? Ketawaduan, kerendah hatian. Persis sama pengarang dari kitab ini, Bidayatul Hidayah. Ini sangat terkenal sekali, Pak. Bapak mungkin pernah mendengar namanya Imam Al-Ghazali. Nah, ini sering disebut Buya Hamka, para ulama-ulama senior semua menyebutnya Imam Al-Ghazali. Di dalam mukadimah buku beliau yang lain, bukan buku yang ini, beliau mengatakan bahwa saya sangat sedikit sekali memahami ilmu hadis. Coba Pak, orang yang sudah hafal Al-Quran, menulis karya berpuluh-puluh jilid. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Kalau Masehinya 1111 Masehi. Sampai detiknya ini, Pak, ya sebagai informasi, sampai detik ini buku-buku dasar beliau tentang ini dan yang lain itu dibahas dimanapun, di pesantren, di majelis ilmu, di masjid, dan dimanapun. Hafal Al-Quran, menulis, hafal hadis, guru banyak, murid banyak, majelis taklim banyak. Beliau digelari berarti bukan beliau yang menggelari dirinya, digelari dengan Hujjatul Islam. Perkara-perkara agama yang ditanyakan kepada beliau, orang-orang yang hendak berdebat kepada beliau tentang ketuhanan, Allah itu ada atau tidak, takdir itu ada atau tidak, tuntas oleh beliau. Kemudian beliau berucap, saya sedikit paham hadis. Itu ucapan apa tuh maksudnya? Merendahkan diri, ketawaduan. Tapi ucapan ini diambil oleh sekelompok orang yang menganggap bahwa beliau ini orang rusak. Karena ada satu buku beliau, kitabnya Ihya'u Ulumuddin. Kalau bahasa kitanya bukunya itu, dia bukunya tentang akhlak. Ya, suatu saat mungkin kita akan coba khatamkan buku itu. Luar biasa sekali itu Pak, buku itu. Memang banyak setelah ditelusuri, banyak hadis-hadis yang tidak kuat. Yang sahihnya banyak, ternyata juga ada yang tidak sahih. Diambillah penggalan beliau sendiri kan yang menyampaikan bahwa beliau tidak paham terhadap hadis. Maka sebaiknya jangan kita dengarkan, jangan kita jadikan pegangan buku beliau itu sebagai dalam majelis ilmu. Artinya maksudnya apa? Tidak usah pakai buku Ihya itu, nggak usah dikaji. Hadis dhaifnya banyak. Toh beliau sendiri yang menyebutkan bahwa beliau tidak paham ilmu hadis. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Tapi singkat cerita, tentu di mana ulama-ulama yang kuat itu pasti akan ada pembela-pembelanya. Setelah diteliti, Pak, semua hadis yang dilampirkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ribuan hadis, Pak. Bukunya 8 jilid, memuat Al-Quran hadis. Ya, pembahasannya dibagi kepada 4 pembagian. Tentang ilmu, tentang ibadah, kemudian sifat-sifat yang memuliakan, sifat-sifat tercela. 4 itu dia bagi, membuat Al-Quran dan hadis, kisah-kisah para ulama. Kemudian kata ulama dia membahas dari awal sampai akhir, membahas bahwa boleh dikatakan semua hadis yang disampaikan Imam Al-Ghazali semuanya bersumber, sederhana seperti itu, semuanya musnid atau bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Kalau baca kitabnya tapi banyak waktu kita temukan. Nah, tadi iman turunannya di ilmu apa tadi Pak? Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah. Islam turunannya nanti menjadi ilmu fikih. Ilmu fikih. Karena kan rukun Islam itu kan amalan-amalan zahir semuanya. Syahadat diucapkan, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, itu amalan-amalan yang tampak. Makanya fikih itu adalah ilmu yang membahas amaliyah-amaliyah mukallaf. Mereka yang sudah berakal, yang sudah sampai umurnya, kemudian sehat lahir batin pikirannya, ya beragama Islam,
itu mukallaf. Yang dibahas itu tata cara ibadahnya, itu semua dalam fikih. Maka nanti ada fikih puasa, fikih sholat, fikih zakat, fikih haji. Tidak hanya itu, nanti itu kan semua aspeknya ibadah tentang kepada Allah. Di luar sholat kan ada ibadah yang lain, ya ada interaksi yang lain disebut dengan fikih muamalah, jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang dan seterusnya. Fikih. Ihsan, jadi ilmu apa turunannya? Ilmu tasawuf, atau sekarang lebih populer dengan ilmu tazkiyatun nafas, ilmu bagaimana cara mensucikan jiwa agar qalbu kita hadir khusyuk di saat sholat dan ibadah apapun. Nah, di akidah, fikih dan tasawuf ini ternyata ada kelompok-kelompoknya, bukan aliran, bukan sekte. Kita menyebutnya dengan mazhab. Ya, di akidah ada mazhabnya. Nah, mudah-mudahan masih ada yang ingat ini 1 bulan yang lalu. Kalau yang akidah itu 2 mazhabnya, Pak. Yang pertama Imam Al-Asy'ari, yang kedua Imam Maturidi. Nama orang. Kenapa 2 imam ini? Mereka lah yang mengumpulkan hadis dan Al-Quran, kemudian dikonsep secara sederhana tentang ilmu akidah. Jadi Pak, kita belajar akidah nggak melihat ke Al-Quran lagi, nggak langsung kepada Al-Quran. Bukan maksud untuk meninggal Quran, tidak. Karena Al-Quran itu ada yang dibaca, ada yang menjadi ilmu. Nah, ulama kita yang 2 ini dia mengumpulkan hadis-hadis dan ayat tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, hingga iman kepada takdir, hingga nanti menjadi sebuah buku diajarkan. Mazhabnya terkenal 2, Imam Al-Asy'ari dan Imam Maturidi, 2. Fikih, nah ini populer, menjadi mazhab yang keempat. Yang paling tua mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hanbali. Dikumpulkan semua Al-Quran dan hadis tentang tata cara ibadah, mulai dari masalah airnya sampai nanti masalah negara, membentuk negara ideal itu bagaimana, kriteria pemimpin itu bagaimana. Fikih 4. Ya, adapun di tasawuf bukan mazhab namanya, disebut dengan thariqah. Di kampung kita disebut dengan tarikai. Nah, jadi situ dia tuh. Tarikat utama, thariqah induknya 2. Ya, Al-Imam Al-Ghazali pengarang buku ini, dan kemudian Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Cabang-cabangnya nanti banyak. Yang populer di Indonesia, Thariqah Naksabandi, Syazili, Syataria, Qadiriyah, Samaniyah yang di Aceh. Mualanya itu Pak, 2 thariqah ini, thariqahnya Imam Al-Ghazali dan thariqahnya Imam Khatib Al-Baghdadi. Nah, kita ulang lagi. Nah, mudah-mudahan ini sambil melatih daya ingat ya Pak. Yang pertama tadi apa? Ilmu tentang iman. Iman melahirkan ilmu akidah. Mazhabnya 2. Siapa tadi Pak? Imam Al-Asy'ari. Yang kedua Imam Maturidi. Itu mazhab untuk ilmu tauhid. Ya. Fikih Islam turunannya fikih. Fikih itu nanti ada aliran disebut dengan mazhab. Mazhabnya ada berapa? Populer 4. Yang pertama Hanafi, yang kedua Maliki, ketiga Syafi'i, yang keempat Hanbali. 4. Di bidang ihsan turunannya nanti menjadi ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nafas, sama. Ya, alirannya nanti 2, disebut dengan thariqah Al-Imam Al-Ghazali, thariqah Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kalau di Gampang Wat jadi Khatib. Galamu tuh hati rangkai basah. Kalau di sana khatib. Kamu cokot bah. Nah, yang baca khutbah. Yang selalu menyampaikan khutbah. Sebelum saya lanjutkan, silakan Pak jika ada pertanyaan. Tanya Pak. Nah, silakan Pak. Mazhab tadi berapa orang Pak? Mazhab 4. Yang pertama Mazhab Hanafi. Hanafi, Yang kedua mazhab Maliki. Maliki, Yang ketiga mazhab Syafi'i. Syafi'i.
Syafi'i. Yang keempat mazhab Hanbali. Hambali. Nah, yang sekarang yang saya tanya, kita pakai mazhab mana nih Pak? Kita mazhab mana? Itu. Betul, Pak. Karena empat mazhab ini semua sumbernya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka silakan diikuti yang mana saja. Itu kaidah pertama tuh, Pak. Yang kedua, tapi kalau seandainya memilih yang semau kita, khawatir nanti kita kebingungan. Ya, pakai semua. Masalah wudhu misalnya. Masalah wudhu selain dari mazhab Syafi'i, untuk membasuh tangan itu harus dimulai dari ujung jari baru sampai siku. Tapi dalam mazhab Syafi'i bukan masalah, nggak masalah mulai dari mana, yang penting dari siku sampai ujung jari basah. Mau mulai dari siku boleh, dari ujung jari boleh. Sholatnya nanti wudhunya pakai mazhab selain Syafi'i. Nanti ketika sholat melafazkan niat pakai mazhab Syafi'i. Maksud saya seperti ini. Maka ikutilah yang sudah masyhur dan berkembang di kampung halaman kita. Riset penelitian telah mencatat bahwa mazhab fikih yang dibawa, yang dikembangkan oleh para ulama kita, termasuk Angku, Tuanku Burhanuddin Ulaan di Pariaman, Tuanku Sulaiman Arsuli, Tuanku ayahandanya Buya Hamka. Buya Hamka itu kan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, berarti ayah Karim Amrullah. Fikih yang beliau ambil di tanah suci sana dulu belum ada istilah Arab Saudi, Pak. Hijaz. Fikih yang dibawa, yang diajarkan adalah mazhab Syafi'i, karena memang itu yang paling banyak berkembang di Hijaz saat itu. Tapi semakin ke barat nanti yang berkembang mazhab yang agak tua, mazhab Hanafi. Karena memang ulama kita menjalankan ibadah haji ke Hijaz, ke tanah suci, kemudian menuntut ilmu agama dan fikih yang diambil fikih Syafi'i, maka itulah yang berkembang di negara kita, di kampung halaman kita. Maka saya sarankan itulah yang kita amalkan. Kalaupun tidak sesuai, maka kita anggap bahwa barangkali itu juga diajarkan oleh mazhab yang lain. Contoh, Bapak misalnya sholat menjadi makmum sholat isya tadi. Setelah imam baca Al-Fatihah, ada bapak-bapak yang tidak baca Al-Fatihah lagi dan ada yang baca dan tidak ya? Ya, ada yang baca dan ada yang tidak. Alasan kenapa tidak baca Al-Fatihah karena sudah dibaca imam. Itu bapak sedang bermazhab fikih Hanbali. Saya katakan Pak, ini bukan sekte, ini bukan aliran. Bukan aliran, tapi memang ada dalilnya seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, al-imamu dominun alaikum. Imam itu dalam sholat penjamin bagi kalian. Maksudnya apa? Apa yang dibaca imam daripada yang jahar itu sudah cukup bagi si makmum. Itu yang dipahami mazhab Hambali. Makanya orang yang berpegang terhadap mazhab Hambali tidak membaca Al-Fatihah kembali setelah imam membaca Al-Fatihah, tapi tidak bagi mazhab Syafi'i. Hadis itu ya kuat, tapi ada hadis yang sangat kuat lebih daripada itu. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sholat baginya. Apa maksudnya tidak ada sholat? Tidak sah baginya, bagi sesiapa saja yang tidak membaca Fatihatul Kitab, nama lain dari Al-Fatihah. Karena mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah membaca Al-Fatihah, tidak sah sholat ketika tidak baca Al-Fatihah, maka itu dalam kelompoknya Syafi'i, Pak, nggak bisa dilemparkan ke Hambali. Berarti Pak salah dong mazhab Hambali. Bukan seperti itu cara makainya, bukan seperti itu. Sesama penganut Syafi'i, jikalau dia tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya tidak sah, gitu. Tapi dalam mazhab yang lain bagaimana? Tidak masalah karena sudah diwakilkan oleh si imam. Ya. Nah maka Bapak mungkin yang misalnya selama ini kan sholat aja kan Mbak ya, sholat aja. Kadang imam baca Al-Fatihah, ya imam baca Al-Fatihah ya kita dengarkan. Imam baca ayat kita dengarkan dan kita nggak baca ayat lagi. Tidak masalah. Di saat itu tanpa kita sadari otomatis kita sedang menjalankan ibadah
mazhab fikih selain mazhab Syafi'i. Bagi yang tetap membacakan Al-Fatihah, maka dia sedang menjalankan praktek fikihnya mazhab Syafi'i. Jadi setelah imam baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, si imam langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Tapi Pak Ustaz, si imam kan nanti baca ayat. Ya, baca ayat mendengarkan hukumnya sunnah, baca Al-Fatihah hukumnya wajib, nggak bisa ditinggalkan. Itu kembali lagi mazhabnya Syafi'i. Silakan Pak. Kalau ada yang baca Bismillah Al-Fatihah, Ya. itu pakai mazhab apa? Dan ada juga yang pakai Bismillah, tapi pelan dari Bismillahnya kan. Nah, itu pakai mazhab apa Pak? Yang menjaharkan basmalah Imam Syafi'i, yang tidak menjaharkan basmalah mensirkan itu Hanbali dan Maliki. Oh, yang Bismillahnya pelan aja ya. Pelan. Mudah-mudahan tak baca. Tapi bukan berarti saya mengatakan berarti Muhammadiyah itu Pak Ustaz Hanbali sama Maliki, tidak, bukan seperti itu. Ya. Ini praktek fikih selama masih ada dalil. Perdebatannya antara memelankan dan menjaharkan, prakteknya seperti itu, maka silakan kita mengamalkan apa saja. Dalilnya ada. Jadi supaya tidak berlarut-larut. Jadi fikih ini seperti ini Pak. Kenapa nggak berlarut-larut kita membahas tentang dalil? Ini dalilnya A, B, C. Yang menjaharkan soal basmalah, ini dalilnya 10 dalil. Yang tidak mengeraskan basmalah 10 pula dalilnya. Kalau seandainya ini pondok pesantren, kita akan tuntas itu. Kalau ini pesantren. Tapi dahulu para ulama kita agar menghilangkan keresahan masyarakat, agar fokus langsung praktek ibadah, maka langsung hukum langsung. Pak Imam, apa hukumnya menjaharkan basmalah? Sunnah, nah, gitu aja dia tuh. Mazhab siapa itu? Syafi'i, tuntas. Tapi seiring dengan waktu, memang tidak bisa dipungkiri, umat pun juga semakin cerdas, umat pun juga sering ngaji, maka dia semakin kritis. Muncul pertanyaan selanjutnya, dalilnya mana Pak Ustaz? Gitu sekarang. Boleh kita buka kitabnya. Ya. Tapi perdebatan yang klasik-klasik seperti itu Pak, menjaharkan basmalah atau tidak, membaca Al-Fatihah bagi makmum atau tidak, apalagi kunut atau tidak. Kunut ini mazhab apa Pak? Syafi'i. Gitu. Nah, kitab yang kita baca ini, saya tidak menggiring Bapak untuk ini ya ke mazhab Syafi'i, tidak. Kita mengambil akhlaknya. Tapi kalau seandainya apa yang tidak dibahas dalam bab sholat di kitab ini, berarti adalah selain mazhab Syafi'i. Yang menjalankan silakan. Tapi bagi kami, ya karena memang sudah dari awal waktu kuliah dan kemudian berusaha untuk istiqomah itu ke satu ibadah itu. Bapak, ketika seseorang berpegang terhadap satu mazhab, dia bukan fanatik. Fanatik yang salah itu ketika dia menjalankan mazhabnya, ini yang harus garis bawah ini. Kemudian menyalahkan yang lain, nah itu yang fanatik. Itu yang tidak boleh. Bapak kunut atau enggak kunut? Saya kunut. Ya, bid'ah itu Pak, nah, itu yang fanatik. Bid'ah itu, kalau dipikir-pikir Pak, bid'ah itu istilah hadis, bukan istilah hukum. Apa artinya bid'ah? Bid'ah urusan ya. Saya hobi memantik-mantik jadi terpancing-pancing jadi. Ya Pak ya. Istilah bid'ah itu bukan istilah hukum. Hukum itu dalam agama kita 5 saja. Kita tahu semuanya. Wajib, sunnah, mubah yang di tengah-tengah, makruh, haram. Bid'ah di mana posisinya? Tidak ada dalam hukum. Tapi kajian tentang bid'ah ini kajian tentang makna hadis. Apa itu kata Nabi Muhammad? Setelah Nabi Muhammad menyampaikan hadis, para ulama kita mengartikan semua perkara yang tidak pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bidang agama. Itu definisi umumnya dulu. Oke, itu definisi umumnya. Masalah nanti hukumnya apa, nanti tergantung 5 hukum. Jadi para ulama kita, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Nawawi dan Imam Syafi'i membagi bid'ah itu mempunyai 5 hukum. Berapa 5 apa? Yang tadi. Berarti ada bid'ah yang hukumnya wajib, ada bid'ah yang hukumnya sunnah, ada bid'ah yang hukumnya mubah, ada bid'ah yang hukumnya makruh, dan ada bid'ah yang hukumnya haram. Yang sangat dicela oleh Nabi, ya apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa inna syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang diada-adakan.
Dan seburuk-buruk yang diadakan adalah bid'ah. Seburuk-buruk bid'ah yang dimaksudkan oleh Nabi ini adalah bid'ah yang haram. Contoh, sholat sudah pakem semuanya Pak, subuh 2 rakaat. Tambahan. Ini contoh yang paling sederhana. Semangat-semangatnya orang Pak, taubatnya di malam itu, semangat dia beribadah, tetap subuh itu hanya 2 rakaat saja. Dia tambah 1 rakaat lagi, dia tambah 1 rakaat lagi, agar supaya lebih paripurna dan segala macam. Maka dia sedang melakukan bid'ah yang haram. Itu bid'ah yang haram. Apa itu maksudnya? Mengada-adakan yang sudah wajib. Itu banyak pahala. Betul. Oke, itu yang haram. Bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh di dalam masjid biasanya pengajian. Pengajian, kemudian sesekali salawatan, membaca Al-Quran. Tapi di dalam itu misalnya ada organ tunggal. Kita tahu konotasi organ tunggal itu kan nyanyinya kan bukan Islami ya, Pak. Konotasi organ tunggal pada umumnya ya, Pak ya. Nah, dihadirkan di masjid, makruh ya. Ada bid'ah yang mubah. Apa itu Pak? Semua sarana-sarana yang memudahkan seseorang untuk beribadah. Mikrofon, kipas angin, jam digital, sebutlah semuanya Pak, penunjang ibadah bid'ah mubah. Tidak ada fasad pada masa Nabi, tapi boleh diadakan untuk menunjang ibadah. Kalau nak aduh bid'ah mubah kok Pak, ya. Mungkin beberapa kita masih pergi ke tanah suci naik kapal laut, berbulan-bulan kapal laut, baru tiba nanti di tanah suci. Seperti itulah Tapi kan enggak. Islam sangat terbuka. Semua inovasi ciptaan-ciptaan duniawi yang menopang, yang memudahkan seseorang beribadah, silakan dilakukan. Pesawat dan seterusnya. Ada bid'ah yang sunnah, mengagendakan majelis taklim. Ngaji apa hukumnya Pak menuntut ilmu? Kalau orang yang gemar menuntut ilmu agama, hukum mengaji itu wajib. Tapi taruhlah pengajian ini kan kita katakan hukumnya sunnah kan seperti itu. Tapi supaya teragendakan, dibikin tempatnya kan seperti tempatnya di sini, ustadz yang mengaji di sini, kitab yang digunakan di sini. Itu kan nggak pernah terjadi pada masa Nabi Pak. Nabi tidak pernah sahabatku kumpul, sekarang kita ngaji ini. Enggak, Nabi kan tidak bisa baca, kan tidak pernah. Pernah enggak Bapak bila dengar Nabi seperti itu? Sahabat kumpul, hari ini kita ngajar fikih ya. Hari ini kita tata cara pengurusan jenazah ya. Enggak. Jadi salah satu bid'ah yang sunnah itu mengadakan majelis taklim, tabligh akbar, donasi, pembangunan tempat-tempat fasilitas yang akan dirasakan oleh masyarakat banyak. Ada bid'ah yang wajib. Kalau seandainya Pak dibiarkan sekte-sekte aliran yang tadi yang saya sebutkan di awal, yang mengaku melihat Allah, yang mengklaim dirinya Imam Mahdi, yang mengaku melihat malaikat Jibril, ya, kalau itu tadi counter bagaimana Pak dampaknya? Mungkin bagi kita yang sudah ngaji nggak akan ngaruh Pak, tapi di pelosok sana termakan mereka ucapan itu Pak. Ada pengikutnya Pak, 5 orang 10 orang kan lumayan itu Pak. Sakti Pak dia tuh. Kalau tidak ada siapapun yang turun di sana. Pada masa Nabi kan enggak. Pada masa Nabi enggak ada kasus itu terjadi. Orang yang bahkan ya, kalau seandainya ada sahabat Nabi yang melakukan bid'ah yang pertama, yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, bid'ah yang wajib ya. Bid'ah yang wajib yang pertama kali dilakukan oleh sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa bid'ah yang wajib yang beliau lakukan? Memerangi orang yang enggan bayar zakat dan kemudian orang yang enggan menunaikan sholat. Karena pada masa Nabi tidak pernah ada seperti itu Pak. Ya. Kenapa tidak ada pada masa Nabi? Sederhana saja, iman sahabat di situ sangat puncak-puncaknya. Tidak mungkin soleh orang semuanya Pak. Orang yang di kampung-kampung rela berjalan kaki dari pagi itu sampai siang nanti untuk masjid, sholat di Masjid Nabawi untuk sholat zuhur bersama Nabi. Begitu iman dahulu pada masa Nabi. Nabi Muhammad wafat, kemudian pemimpin digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di beberapa daerah ternyata ada sekelompok orang yang telah memproklamirkan dirinya untuk enggan sholat nggak wajib, zakat nggak wajib. Kalau itu tidak ditanggapi, maka akan nanti menyebar sampai ke Madinah hingga murtad nanti semua kaum muslimin.
maka ada bid'ah wajib yang diputuskan Abu Bakar Siddiq ketika itu. Tapi beliau memutuskannya bukan dengan sebagai khalifah kemudian langsung putuskan, enggak. Beliau kumpulkan sahabat-sahabat senior, membicarakan ini kondisinya, ini kondisi saat ini, umat ada seperti ini, beberapa masyarakat sudah terpengaruh. Bahkan apa Pak? Di saat itu sudah ada yang mengklaim bahwa dia adalah nabi pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Abdullah bin Sabah ya, kalau tidak salah ya, Abdullah bin Sabah yang digelari nabi palsu. Nabi Muhammad baru meninggal beberapa bulan sudah ada yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Jadi istilah aliran sesat itu bukan sekarang. Tapi luar biasanya sahabat yang sudah mengikut Nabi semasa hidup bisa terpengaruh oleh Abdullah bin Sabah ini. Ada pengikutnya Pak. Dia bikin apalagi programnya, enggan untuk bayar zakat, enggan untuk menjalankan sholat. Berkumpul sahabat Abu Bakar Siddiq, dikumpulkan sahabat-sahabat senior, apa yang harus dilakukan? Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengambil keputusan yang cukup ekstrim saat itu. Tidak ada cara lain karena mereka komunitas dan mereka mempunyai senjata. Kita harus juga memerangi mereka. Ada sahabat yang tidak suka saat itu Pak. Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, apakah engkau akan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Nah, gitu. Kan betul satu sisi ya Pak ya? Kan betul tuh? Bid'ah, gitu. Ya kalau bahasa sekarang tuh bid'ah, gitu. Memang tidak terlontar ucapan itu dari Umar bin Khattab. Saya ulangi lagi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan ide agar menghilangkan komunitas pengikut Nabi palsu ini, komunitas enggan bayar zakat dan sholat ini, kita harus perang. Kata Umar bin Khattab, enggak, ini tidak pernah keputusan yang kau lakukan tidak pernah terjadi pada masa Nabi. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Umar bin Khattab, jikalau Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita dan mendengarkan pendapat saya, maka dia pasti akan sependapat dengan saya. Ini bukan ucapan sombong. Ya, ini bukan ucapan sombong, tapi memang ada sisi pemimpin harus tegas seperti ini di saat umat sangat di kondisi riskan. Ya. Kan Nabi sendiri yang menyebutkan, alaikum bisunnati, kalian wajib memegang sunnahku, wa sunnatu khulafaur rasyidin, dan wajib mengikuti sunnahnya khalifahur rasyidin. Khalifahur rasyidin saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Baru kata Umar, ya, kalau seandainya itu seperti itu keputusan engkau wahai khalifah, kami ikut. Nah, perilaku memerangi orang yang enggan sholat dan zakat itu bid'ah yang hukumnya wajib saat itu. Tidak terjadi pada masa Nabi, tapi harus ditunaikan. Karena kalau tidak, mudaratnya sangat banyak. Jadi gitu Pak, bid'ah itu adalah term hadis, bukan hukum, yang hukum 5 tadi. Tapi kalau seandainya kita ingin balik, lalu Pak Ustaz, apa hukum bid'ah? Hukum bid'ah itu sesuai dengan 5 hukum. Nah contohnya, mudah-mudahan masih ingat yang tadi itu ya. Kalau ini Pak, silakan Pak. kalau apa namanya tadi kan bid'ah ya enggak dikerjain di zaman Nabi kan gitu ya. Terus seperti Al-Quran itu di zaman Nabi kan nggak ada barisnya, nggak ada titiknya, bahkan nggak dibuka. Sebelah kanan pakai itu nggak bid'ah. Gimana? Ya, Pak Ketua kita mencoba mempertebal tadi. Masuk Al-Quran Pak, mempertebal contoh. Bapak sekarang kan udah punya HP seperti ini ya. Tapi ya hati-hati juga kalau terkait agama ini harus ada validator. Validatornya Ustaz. Terkait agama ya Pak ya. Tapi kalau masalah kesehatan nggak apa-apa. Tapi di YouTube atau di Google itu, Bapak nanti coba lihat manuskrip asli dari Al-Quran. Tulisan tangan asli Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Bapak, itu huruf sin itu Pak, nggak ada titik Pak. Sin dan shin itu nggak ada titik. Sod, dot itu nggak ada titik. Kho ada titik di atas. Jim ada titik di dalam hurufnya itu kan seperti di dalam. Itu Pak huruf ha, kho, jim itu nggak ada titik sama sekali Pak. Jangankan hamzah itu nggak ada istilahnya Pak, cuma berdiri seperti itu saja, angka 1 seperti itu, angka 1 bertegak seperti itu saja. Ya. Gak usah masalah penulisannya. Al-Quran yang benar-benar dibukukan, dikumpulkan semua Al-Quran yang telah ditulis oleh para sahabat menjadi satu mushaf.
Itu kan nggak pernah terjadi pada masa Nabi, Pak. Nabi tidak pernah memerintahkan. Apakah bid'ah? Iya. Nah, tinggal kita turunkan bid'ahnya apa nih? Oh, ternyata kalau setelah dipikir keputusan dari Utsman bin Affan saat itu menyatukan mushaf bid'ah wajib. Kenapa saya katakan bid'ah wajib? Alasan Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf itu menjadi satu padu, satu jilid, karena beberapa sahabat yang di luar kota Madinah sudah tercampur-campur cara baca Al-Qur'annya dengan dialek dia, dengan logat kampung dia. Kalau logatnya ke bawah nggak apa-apa, tapi sudah berubah makna, bergeser maknanya. Sehingga harus ditarik semuanya tuh, ditarik semuanya, divalidasi oleh tim. Kalau saya tidak salah ada 9-10 tim para sahabat yang ahli Al-Quran, dicek satu-satu. Apakah kamu mendengarkan ayat ini baca seperti ini? Apakah seperti ini bacanya? Apakah seperti ini bacanya? Dipimpin oleh Sayyidina Zaid bin Sabit, sekretarisnya Nabi Muhammad SAW. Dia ketua timnya. Setelah selesai, diserahkan, dibikin kopinya, kalau tidak salah tidak banyak, ya tidak banyak. Kemudian diserahkan kepada Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan memutuskan, selain daripada ini, mushaf yang tersebar harap dikumpulkan dan kemudian dibakar. Ini menjadi patokannya. Terjadi pada masa Nabi itu Pak? Enggak. Tapi hukumnya apa saat itu? Wajib. Kalau seandainya dibiarkan, kaum muslimin akan salah-salah ketika membaca Al-Quran. Salah baca, salah arti, salah paham, salah mengamalkan. Gitu Pak. Jadi kadang ya mohon maaf, permasalahan bid'ah ini terkait bawa-bawa ke masalah fikih, ke masalah fikih sebagai penutup misalnya. Ini ke masuk bulan Rajab. Nah, biasanya perayaan Isra Mi'raj. Itu dipermasalahkan biasanya. Sehingga berpikir tadi Pak Ketua kita, alah gue supaya hadirlah para anggota KBSD itu adalah pengajian Isra Mi'raj. Tapi temanya tidak Isra Mi'raj loh. Ah, itu loh. Membumikan kembali makna sholat dalam kehidupan. Nah, diadakan pada tanggal 17 Rajab. Sabananya kan peringatan Islam ya toh. Nah, tapi supaya tidak ada lagi memperingati itu, tujuan ketua kita itu loh, supaya hadirlah, terangkum lah, merasa tertarik lah saudara-saudara kita yang lain agar bisa hadir. Tapi balik lagi Pak tuh, menyenangkan hati orang itu adalah sesuatu yang mustahil dalam hidup. Kata Imam Syafi'i ya, ghoyatun nas la tudrak. Kita ikuti kemauan orang itu adalah sesuatu yang mustahil, tidak akan mungkin sampai. Ya. Permasalahan memperingati hari besar ini Pak, mohon maaf beberapa saudara kita mengatakan ini bid'ah, kita katakan yes bid'ah. Ya bid'ah. Ya, tapi selesaikan dulu pendapat kami bahwa bid'ahnya hukumnya di saat ini ya. Melihat kondisi saat sekarang ini, umat yang sholatnya belum betul, masih lalai dalam sholat dan segala macamnya, hukumnya bid'ah sunnah. Mungkin Bapak akan dikejar nanti. Jangan ada pembagian bid'ah itu 5 tuh loh. Ada nah, seperti itu kan? Gak ada bid'ah itu. Bid'ah itu sesat semuanya. Oke? Bagaimana pendapat saudara tentang hadis dari Nabi Muhammad SAW? Ini hadis sendiri yang membagi sunnah. Jadi lawan dari bid'ah sunnah. Nabi sendiri menyebutkan man sanna sunnatan hasanatan. Kemudian di versi selanjutnya man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang mengajarkan sunnah hasanah, siapa yang mengajarkan sunnah yang sayyi'ah, sunnah baik, sunnah buruk. Nabi sendiri Pak itu membagi sunnah menjadi 2. Ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Lalu apakah tidak boleh kita membagi bid'ah menjadi 5 hukum? Ya. Jadi ketika ada misalnya kajian sunnah di sini maksudnya kajian sunnah yang baik. Tapi hati-hati juga, ya tidak semua sunnah itu baik, ada sunnah yang buruk. Mohon maaf misalnya, ada beberapa yang membiasakan berkumpul di satu malam. Kalau berkumpulnya kan baik ya Pak. Awalnya masih ada mengobrolkan pembahasan tentang jurai. Tapi lagi isi nanti misalnya dengan majelis ghibah,
majelis gunjing. Nanti lah mulai nanti mohon maaf main gameplay-nya tidak masalah, tapi kalau taruh juga di situ. Itu berarti siapa yang mempopuler yang pelopor dulu. Itu sunnah sayyidah itu tuh. Misalnya di mana berkumpul orang tidak afdal kalau tidak taruh itu doa. Dengan asialah nanti dibawa ke tempat yang lain ya, dibawa ke tempat yang lain, kemudian dipopulerkan tradisi itu. Itu sunnah sayyidah itu Pak. Kebiasaan yang buruk. Maka bid'ah pun juga yang sunnah itu ada dua, tapi kita sangat yakin dan percaya bahwa sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad maksudnya di sini kebiasaan yang baik semuanya. Kalaupun seandainya ada yang di luar itu disebut dengan sunnah sayyidah. Itu saja mungkin. Alhamdulillah kalau menjadi pulau baca kitab tapi ada beberapa hal yang urgent mungkin ya, yang penting yang perlu kita bahas terkait pengantar tadi. Jadi kita simpulkan. Jadi Bapak, kajian yang kita sampaikan tadi itu namanya rukun ad-din ya, rukun agama Islam. Rukun agama Islam itu terbagi kepada 3. Iman turunannya nanti ilmu tauhid, Islam turunannya nanti ilmu fikih, ihsan menjadi ilmu tasawuf. Ilmu tauhid dia mempunyai mazhab 2. Ya mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi. Fikih nanti ada mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ihsan kemudian thariqahnya 2, Imam Al-Ghazali dan kemudian Imam Khatib Al-Baghdadi. Kemudian semua kajian Pak, semua kajian apapun yang disampaikan di musola kita dan dimanapun tak lepas dari 3 ini. Kajian tentang akidah, fikih, tasawuf. Nah lepas daripada itu. Ya. Kemudian sebagai penutup, mari kita bijak untuk mengikuti apa yang kita yakini. Ya, saya katakan ketika saya memilih buku ini, saya bukan menggiring Bapak untuk mazhab Syafi'i, enggak. Silakan, ini hanya kita ambil akhlaknya saja. Kalaupun ingin mengamalkan, silakan, tidak masalah. Apapun yang tidak dibahas di luar kitab ini berarti pasti dibahas di mazhab yang lain. Itu saja konsepnya. Kemudian mari kita jaga adab kita, etika kita. Jangan terburu-buru untuk melabeli perbuatan itu sesat. Ya. Kalaupun seandainya bid'ah, jadi telusuri dulu bid'ah yang mana, ya gimana hukumnya. Nah, tadi contoh-contohnya kita telah sampaikan. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue Pak Ustaz. Kue Pak Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustaz. Bapak Ustaz Taufik Hidayat. Saking terkesima. Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ustaz